Baik teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya di video tutorial part 4 ya. Ini video yang keempat yang sudah saya buat. Di part 4 ya, di part 4 ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara kita men-setting sebuah halaman ya. Karena berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ketika saat kita tidak melakukan penyetingan pada sebuah halaman board, terkadang ketika kita mau cetak, dia selalu akan terpotong ya. Biasanya di akhir halaman terpotong. Oleh karena itu, pada video tutorial kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama mencoba men-setting sebuah halaman agar sebentar dokumen kita ketika kita mau cetak dia tidak terpotong di bagian akhirnya. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan tampilkan dulu beberapa contoh dokumennya. Nah, ini contoh sebuah dokumen yang akan kita atur depo batas marginnya ya. Kita atur depo batas pengetikan, batas atas, batas bagian bawah, batas kiri kanan ya, agar sebentar ketika kita mencetak di kertas dia tidak terpotong ya. Apalagi ketika kita mencetak menggunakan kertas yang panjang atau kertas F4 ya. Ketika kita menggunakan kertas F4 atau kertas yang panjang, biasanya di akhir halaman itu selalu terpotong. Baik teman-teman, untuk mengaturnya kita kembali ke menu page layout ya. Untuk Windows 2013 kita kembali ke page layout. Di menu page layout ya, teman-teman memilih margin yang ini, ke perintah margin. Di sini teman-teman klik satu kali di margin ya, lalu pilih custom margin. Nah, setelah kita pilih custom margin, dia akan tampilkan dialog box atau kotak dialog seperti ini. Ini di dialog box ini terdapat tiga tab. Ada tab margin, ada tab paper, dan ada tab layout ya. Untuk tab margin ya, ini fungsinya untuk kita mengatur batas atas, batas bawah, batas kiri kanan dari pengetikan kita ya. Disinilah kita harus mengatur betul, harus mengatur dengan sebaik mungkin supaya sebentar ketika kita melakukan pencetakan dia tidak terpotong di akhir halaman. Lalu di tab kedua di paper, ini untuk kita memilih jenis kertas yang kita gunakan. Misalnya kertas pendek. Nah, kalau kertas pendek kita gunakan A4 ya. Kita cukup gunakan kertas A4.
Tetapi kalau kertas yang panjang, itu kita harus memilih kertas legal di sini. Di paper size-nya kita pilih legal. Ya. Kalau kita menggunakan kertas F4 atau kertas yang panjang. Lalu di sini kita memilih legal ya, untuk kertasnya karena kita menggunakan kertas panjang. Lalu kita kembali ke margin. Ya. Di sini yang paling penting untuk kita perhatikan itu adalah batas bawahnya. Di sini kalau batas bawahnya kita tidak perhitungkan dengan betul, maka nanti sebentar di hasil pencetakan dia akan terpotong. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk mengatur. Kalau top itu silakan teman-teman mengaturnya, yang penting tidak boleh lewat dari kertasnya ya. Yang penting tidak boleh lewat dari kertasnya ada tulisannya. Left juga sama, silakan mengatur. Bottom, di sini bottom. Bottom ini yang perlu kita harus atur. Jadi bottom ini kalau saya gunakan selama ini di lapangan untuk mengantisipasi supaya tidak terpotong di akhir halamannya, maka saya selalu memberikan bottomnya 5 cm. Untuk bottomnya saya pakai 5 cm. Ini sebentar kalau di print pasti dijamin ya, tidak akan terpotong. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman kalau menggunakan kertas legal atau kertas yang panjang, masukkan angka 5 di sini untuk board ya. Dari sini masukkan angka 5. Lalu di sini orientation ya, di sini orientasi, depo orientationnya atau orientasinya. Ini ada 2 pilihan. Kalau ini untuk kita cetak dia tegak sesuai, dia punya tulisannya tegak sesuai dengan halaman kertasnya. Ya. Kali ini untuk horizontal ya, untuk datar. Nah, ini. Kali ini tegak, ini datar. Jadi sebentar mau cetak tegak ya, pilih portrait. Kalau mau cetak mendatar ya, pilih landscape. Setelah pilih ya, setelah pilih seperti ini, lalu klik OK. Maka dijamin sebentar kalau cetak pun di sebelah bawah ini pasti dijamin tidak akan terpotong. Lebih baik itulah tips atau cara untuk mengatur atau men-setting kertas sebelum kita melakukan perintah print. Ya. Jadi baik teman-teman, untuk tutorial setting kertas saya pikir kita sampai di sini. Sekarang saya mau tunjukkan untuk setting dia punya printer. Nah, cara setting printernya. Misalnya dokumen ini saya ingin cetak, ya, saya ingin print. Maka teman-teman yang pertama gunakan perintah print. Ya, teman-teman boleh menggunakan ini lewat menu file, lalu pilih print, ya, atau teman-teman langsung gunakan perintah di keyboard, ya. Teman-teman langsung gunakan perintah yang di tombol keyboard. Jadi untuk perintah yang ada di tombol keyboard, teman-teman gunakan tombol kontrol, lalu huruf P. Jadi caranya teman-teman tekan tombol kontrol di keyboard, lalu tekan huruf P.
Nah, setelah kita lakukan perintah print seperti ini, di sini dia akan menyuruh kita memilih. Ya. Yang pertama, copies. Copies ini digunakan untuk memperbanyak, ya, atau menggandakan seberapa banyak halaman. Ya, misalnya di halaman 1 ini dengan isinya yang sama, tapi saya ingin print di 5 kertas. Maka saya isikan 5 angka 5 di sini. Supaya sebentar di halaman 1 dia tercetak sebanyak 5 lembar kertas. Dan isinya sama dengan isi dari halaman 1. Lalu di bagian printer yang di sini, di sini teman-teman untuk memilih jenis printer yang teman-teman gunakan, bisa klik di sini, klik di segitiga ini, klik 1 kali, lalu teman-teman memilih jenis printer. Misalnya kalau teman-teman gunakan Epson, ya pilih Epson. Kalau Canon, ya Canon. Sesuaikan dengan jenis printer yang teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya gunakan IP2700. Maka saya pilih printer IP2700. Ya. Lalu yang berikut printer properties. Printer properties ini untuk mengatur lanjutan dari printer itu. Ya. Coba teman-teman klik printer properties. Nah, setelah kita klik printer properties, dia akan tampil seperti ini. Ini standar, itu kita pencetakan seperti biasa. Kalau ini printing foto, ini untuk cetak foto, ini untuk dokumen bisnis, untuk paper. Lalu yang paling penting di editation feature. Nah, di sini teman-teman boleh memilih. Kalau gray printing ini untuk pencetakan hitam putih, ya, dia tanpa warna kalau hidupkan ini. Kalau fast ini untuk cetak secara cepat. Nah, itu dasar-dasarnya. Silakan teman-teman coba. Lalu kita lanjut ke bawah, ke setting. Ya. Ke setting ini yang pertama page. Page ini untuk memilih jumlah halaman mana yang ingin dicetak. Ya. Misalnya saya mempunyai dokumen, lalu ya, saya kasih contoh yang ini. Ini ada 2 halaman. Kalau saya ingin cetak semua, ya, di satu dokumen ini, kalau ingin cetak semua, nah, itu tidak perlu isi ini, dikosongkan saja. Tetapi kalau misalnya hanya mau ingin print di halaman 1, cukup masukkan angka 1. Atau mau ingin cetak cukup halaman 2-nya, maka masukkan angka 2 dan seterusnya, ya. Atau mau 3, ya masukkan angka 3. Ya. Setelah itu klik 1 kali di tombol print yang ini. Ya, maka dia akan mencetak dokumen yang ingin kita cetak. Baik teman-teman, itulah tutorial yang saya bagikan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Silakan teman-teman gunakan video ini sebagai tutorial, sebagai referensi untuk kegiatan-kegiatan pengetikan sebuah naskah, baik di kantor, di rumah, maupun dimanapun teman-teman ingin
mengolah sebuah dokumen. Ya, baik teman-teman, itu saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dapat mempermudah kita punya pekerjaan kantoran. Ya, silakan kalau merasa masih ada kekurangan, silakan berikan komentar sebanyak-banyaknya. Atau suka dengan video tutorial ini, silakan klik like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video tutorial ini kepada teman-teman kita yang ingin membutuhkan, ya, karena dengan berbagi kita menjadi kuat. Sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.